Bina Sarana Informatika. Kelas 641A05. Di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Manajemen Bisnis yang berjudul Manajemen Marketing. Silahkan menyaksikan video dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen marketing, pengertian, fungsi, konsep, dan karakteristiknya. Pengertian manajemen marketing. Manajemen marketing adalah sebuah kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam sebuah program pengelolaan perusahaan. Adapun program-program tersebut ditunjukkan untuk menciptakan dan memelihara keuntungan sehingga tujuan jangka panjang perusahaan bisa tercapai. Simpelnya, marketing adalah serangkaian proses perencanaan atau analisis dan pelaksanaan tentang pemasaran yang menghasilkan strategi pemasaran sehingga suatu produk bisa sampai ke pembeli. Fungsi manajemen marketing. Setelah memahami pengertian manajemen marketing, ada 5 fungsi manajemen marketing seperti pembahasan berikut ini. 1. Pendistribusian atau distributing. Fungsi pendistribusian sangat penting karena berperan memperkenalkan produk Anda kepada masyarakat. Harapannya masyarakat tertarik dan membeli produk itu. Tanpa fungsi itu, sebagus apapun produk Anda menjadi tidak berharga jika masyarakat tidak mengetahui produk Anda. Yang kedua, jual beli atau trading. Sejatinya, fungsi jual beli merupakan hakikat dari manajemen marketing. Alasannya karena perusahaan memperoleh keuntungan dari jual beli produk. Fungsi jual beli memberikan manfaat untuk produsen dan konsumen. Manfaat untuk produsen, keuntungan bagi perusahaan berupa profit dari hasil perniagaan produk. Sementara manfaat untuk konsumen yakni dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, penyediaan sarana atau facilitating. Fungsi ini berkaitan dengan berbagai aspek demi mencapai kelancaran produk seperti pergudangan, komunikasi, dan penyortiran produk standar. Yang keempat, melakukan riset atau research. Perusahaan harus meriset tentang produk yang dibutuhkan pasar. Dengan begitu, perusahaan mengetahui manajemen marketing yang tepat untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, terakhir, pemrosesan atau processing. Fungsi pemrosesan yaitu memberikan nilai tambah pada suatu produk sehingga harga lebih tinggi. Konsep manajemen marketing. Anda wajib mengetahui dan memahami konsep inti manajemen marketing untuk bisa memanai fungsi pemasaran dengan baik. Setidaknya ada 5 konsep pemasaran seperti berikut ini. 1. Konsep produksi. Artinya produksi harus murah, dapat dibuat kapan dan dimanapun sehingga penjualan berjalan dengan lancar. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini sangat memperhatikan kualitas produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan mengedukasikan pelanggan sehingga produk perusahaan terjual. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini menekankan bahwa produk harus memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep ini menyatakan bahwa produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta berdampak baik untuk masyarakat lain dan lingkungan. Adapun karakteristik manajemen marketing, sebagai masyarakat menganggap sama antara pemasaran dan penjualan. Padahal keduanya jelas berbeda. Ruang lingkup pemasaran lebih luas dan dinamis daripada penjualan. Selain itu, penjualan merupakan bagian dari pemasaran. Karakteristik pemasaran meliputi 8 hal berikut ini. 1. Berfokus pada keinginan konsumen. Yang kedua, mengutamakan kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan produk, serta menjual produk dan memperoleh profit. Yang keempat, berorientasi pada pasar eksternal. Yang kelima, motivasi utama berupa kebutuhan konsumen. Yang keenam, segmen pasar mempengaruhi harga dan menentukan biaya. Yang ketujuh, tujuan utama perusahaan adalah konsumen. Yang kedelapan, mengubah kebutuhan konsumen menjadi suatu produk. Apa itu konsep pemasaran? Konsep pemasaran merupakan suatu aktivitas perencanaan pemasaran guna meraih tujuan perusahaan, yakni kepuasan pelanggan yang terdiri atas beberapa unsur seperti yang ada di bawah.
adalah penjelasan lebih lanjut pada masing-masing konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep yang pertama dipakai oleh perusahaan yang percaya jika konsumen yang menginginkan produk dengan harga yang terjangkau serta mudah untuk diperoleh, sehingga barang produk akan mudah dipasarkan. Perusahaan yang menerapkan konsep ini akan melakukan produksi dalam jumlah yang besar untuk mengurangi biaya produksi. Dengan begitu, mereka dapat menekankan modal dengan penerapan produksi massal. Konsep ini juga bisa sukses diterapkan jika terdapat permintaan pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang ditawarkan. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk dilihat oleh asumsi jika konsumen cenderung lebih menyukai produk yang berkualitas, yang mana harga serta ketersediaan produk tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Perusahaan yang menerapkan konsep ini pada umumnya akan memproduksi barang dengan kualitas terbaik dan tentunya akan dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Produk yang relatif lebih mahal tersebut tidak akan menarik sebagai pembeli yang masih berpikir untuk membeli produk dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, konsep penjualan. Beda halnya dengan dua konsep manajemen pemasaran di atas yang berfokus pada produk. Konsep penjualan ini nantinya akan berfokus terhadap pemasaran produk. Konsep ini percaya jika produk apapun, terlepas itu dari kualitas, harga maupun permintaan pasar, produk akan dipasarkan jika perusahaan menjualnya secara agresif. Konsep penjualan ini tidak mementingkan kaitan antara konsumen, serta cenderung hanya mengutamakan target penjualan dengan peroleh keuntungan yang didapat. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung mengabaikan kepuasan dari pelanggan serta loyalitas konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran. Perusahaan yang menerapkan konsep manajemen pemasaran keempat ini akan menjadikan konsumen sebagai pusat perhatian. Perusahaan nantinya akan memfokuskan terhadap keperluan konsumen serta berupaya dalam memahami yang diinginkan di pasar. Tidak jarang, perusahaan nantinya akan melakukan riset terlebih dahulu sebelum akan memulai produksi serta akan memasang produksi. Perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran ini dapat mempunyai nilai lebih daripada kompetitornya, serta pula akan membuat konsumen akan menjadi lebih loyal terhadap satu brand dibandingkan dengan brand lainnya. 5. Konsep pemasaran sosial. Konsep manajemen pemasaran yang terakhir terbilang lebih baru daripada dari keempat konsep sebelumnya. Tak hanya menekankan fokus terhadap konsumen saja, konsep dari pemasaran sosial juga akan menekankan kepentingan konsumen serta masyarakat secara umum. Perusahaan dapat menerapkan konsep ini akan mempertimbangkan etika dalam praktik pemasaran mereka. Tak hanya fokus terhadap keuntungannya saja, perusahaan juga nantinya akan berupaya dalam mengimbangi keperluan, kepuasan, serta minat konsumen. Dari kelima konsep di atas, maka dapat kita ketahui jika terdapat 3 elemen penting dalam konsep manajemen pemasaran, diantaranya yaitu 1. Orientasi pada konsumen, di mana akan menjadikan konsumen sebagai raja. Produsen nantinya akan memberikan berbagai penawaran yang terbaik, baik itu mulai dari produk terbaik sampai pelayanan konsumen. Yang kedua, perencanaan kegiatan pemasaran. Seluruh aktivitas pemasaran, mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, serta aktivitas yang lainnya berhubungan dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. 3. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen tak hanya diukur dari kualitas produk saja, namun juga dilihat dari bagaimana strategi pemasaran dari perusahaan dilakukan. Setelah paham tentang beberapa pengertian di atas, kita bisa menyimpulkan apabila rumusan manajemen pemasaran yang menyebutkan jika manajemen pemasaran merupakan sebuah proses manajemen yang meliputi aktivitas penganalisa, perencana, pelaksana, dan juga pengawasan aktivitas pemasaran yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam konteks pemasaran antara lain yaitu 1. Produk atau barang, jasa, ide merupakan semua hasil kerja manusia yang bisa ditawarkan
terhadap sebuah produk untuk kepuasan mereka, apa yang dirasakan atau diinginkan, perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan sebab mempunyai dan memakai sebuah produk, serta biaya untuk mempunyai produk tersebut. Biaya, harga yang harus dibayarkan oleh konsumen atas produk yang ia konsumsi. Yang keempat, kepuasan. Seberapa puas konsumen mengenai produk yang mereka konsumsi atau kesesuaian antara harga dengan kenyataan. Kepuasan atau customer satisfaction, tingkatan di mana kinerja yang dirasakan produk akan sesuai dengan harapan dari seorang pembeli atau tidak. Yang kelima, pasar. Tempat yang berisi seluruh pelanggan kompetensial yang berniat guna bertransaksi pada suatu produk. Kenapa sih manajemen pemasaran diperlukan? Ya, tentu saja sebab mempunyai maksud serta tujuan, sehingga manajemen pemasaran tersebut mempunyai beberapa tujuan secara umum seperti berikut ini. Yang pertama, menambah permintaan. Tujuan manajemen pemasaran yang pertama merupakan guna menambah permintaan. Coba bayangin, apabila kita menjual suatu produk, namun produk yang kita jual tidak ada permintaan sama sekali. Oleh sebab itu, manajemen pemasaran akan memikirkan kemasan atau yang menarik terhadap produk mereka. Hal tersebut bertujuan supaya masyarakat atau konsumen tertarik serta mau membeli produk dari mereka. Yang kedua, menciptakan kepuasan konsumen. Tujuan dari manajemen pemasaran berikutnya adalah bisa menciptakan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen tercipta sebab adanya konsumen yang memperoleh beberapa kepuasan seperti 1. Surplus konsumen. Surplus konsumen diperoleh dari penukaran uang yang mereka kasih menjadi barang yang mereka inginkan. Sebagai contoh, seorang konsumen ingin membeli smartphone, serta ia memperoleh cashback dari pembelian smartphone tersebut. Cashback tersebutlah yang disebut sebagai surplus konsumen. Yang kedua, utility atau kepuasan. Dari pembelian produk, konsumen nantinya akan memperoleh beberapa utility seperti di bawah ini. Yang pertama, time utility adalah pertambahan kepuasan konsumen sebab konsumen memperoleh produk tersebut di waktu yang sesuai. Yang kedua, plus utility adalah nilai kepuasan konsumen yang akan bertambah apabila konsumen dapat memperoleh yang mereka inginkan dengan jarak yang lebih dekat. Yang ketiga, owner utility merupakan pertambahan nilai kepuasan dari konsumen sebab konsumen bisa mempunyai atau membeli suatu barang. Yang ketiga, memperoleh market share. Perlu kalian ketahui bahwa market share adalah jumlah keseluruhan permintaan dari konsumen kepada barang dan jasa yang bisa mencerminkan golongan konsumen berdasarkan dengan karakter khasnya. Sehingga manajer pemasaran dapat memperoleh data mengenai perilaku konsumen. Market share juga dapat bermanfaat apabila dalam sebuah perusahaan memperoleh kompetitor atau pesaing dari perusahaan lain yang mempunyai produk sejenis dengan mereka. Sehingga disinilah manajemen pemasaran akan sangat memerlukan untuk beradu strategi yang mereka punya supaya produk atau layanan laris di pasaran. Yang keempat, supaya pendapatan profit. Tujuan utama dari suatu manajemen pemasaran yaitu guna memperoleh profit atau keuntungan maksimum dengan pengeluaran tertentu. Peroleh dari sebuah perusahaan juga bisa dipakai guna mengukur kesuksesan dalam suatu perusahaan. Keuntungan ini dapat diperoleh manajemen pemasaran yang mampu bekerja dengan baik sehingga pemasaran produk perusahaan didapat membuat produk laku keras di pasaran. Yang kelima, membuat branding atau citra. Tujuan dari adanya manajemen pemasaran tersebut adalah untuk bisa membuat branding atau citra yang positif di mata masyarakat kepada produknya. Maka dari itu masyarakat akan mau serta membeli produknya dengan senang hati. Sebagai contoh, kita membandingkan antara KFC dengan penjual ayam goreng yang ada di jalanan. Pada dasarnya keduanya menjual produk yang sama. Namun demikian, konsumen mau serta mampu membeli ayam
masih mempunyai branding atau citra yang besar serta positif di masyarakat. 6. Menjaga keberlangsungan hidup usaha. Keberlangsungan hidup dalam perusahaan adalah tanggung jawab dari manajer, termasuk di dalam mencakup manajer pemasaran. Hal tersebut tak lepas sebab pemasaran sangat memiliki peran yang penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Apabila produknya dipasarkan laku, hal itu akan membuat perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, Gilang mempunyai usaha bakso serta memiliki manajemen pemasaran yang baik. Sehingga hal tersebut membuat baksonya laku keras dan Gilang bisa memperoleh profit yang besar. Sebagai dari profit itu kemudian Gilang pakai untuk membeli bahan yang digunakan untuk membuat baksonya lagi supaya usahanya untuk menjual bakso tetap bisa berlangsung terus. Tujuan manajemen pemasaran juga bisa kita lihat dari segi jangka waktu, antara lain yaitu 1. Jangka waktu pendek. Tujuan jangka pendek untuk perusahaan merupakan untung secepat mungkin, yang berarti bahwa bisa menutup seluruh biaya-biaya produksi yang telah digunakan, serta apabila dijumpai adanya kelebihan, maka disebut dengan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang kedua, jangka menengah. Tujuan jangka menengah merupakan mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dengan total volume penjualan, memperluas cakupan promosi, serta berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Yang ketiga, jangka panjang. Untuk jangka panjang perusahaan adalah mempertahankan para pelanggan setia supaya tetap loyal dengan produknya. Di antaranya dengan menetapkan produk yang inovatif, kreatif, serta berdaya guna lebih, dan juga memberikan potongan harga khusus untuk pelanggan. Terima kasih. Semoga yang tadi saya jelaskan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.